Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saudara mahasiswa, kita bertemu lagi. Ini tema kita yang ketiga. Setelah kita bahas urgensi pendidikan kewarganegaraan, berikutnya kita bahas bangsa, negara, dan masyarakat. Kali ini kita akan mempelajari identitas nasional. Tema ini terdiri dari dua kata, yaitu kata identitas dan nasional. Kedua kata ini serapan dari bahasa Inggris, ya, identity dan nation. Memang bahasa Indonesia ini induknya adalah bahasa Melayu, diperkaya bahasa asing dan diperkaya oleh bahasa daerah. Jadi nanti ada dua kata itu yang dua-duanya kebetulan berasal dari bahasa Inggris, ya, identity dan nation. Nation bisa berarti bangsa, bisa berarti warga negara, netizen, ya, citizen, maaf bukan netizen tapi citizen, ya. Tujuan kajian tema ini nanti setelah mengikuti perkuliahan, saudara mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian identitas nasional, dan lebih penting dari itu, serta dapat melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai karakter hidup berbangsa dan bernegara. Nilai bahasa yang kita lakukan ini diarahkan menjadi identitas kita, identitas nasional kita. Itu yang lebih penting daripada sekedar memahami. Dari tema tersebut di atas, nanti kita breakdown. Yang pertama kita kasih pengertian identitas, berikutnya kita kasih pengertian identitas nasional, berikutnya kita kasih faktor-faktor terbentuknya identitas nasional, dan terakhir kita kasih identitas nasional kita, identitas nasional Indonesia. Sebagai pengantar kajian, kita ketahui Indonesia, bangsa Indonesia ini adalah salah satu negara terbesar keempat di dunia setelah Cina, setelah India, setelah Amerika, baru kita. Dan uniknya lagi, negara kita ini negara yang sangat unik, sangat majemuk, sangat heterogen. Heterogen sukunya, heterogen rasnya, heterogen bahasanya, heterogen budayanya, heterogen adatnya, heterogen keyakinan masyarakatnya. Ini luar biasa bangsa kita ini. Kalau kita baca buku etnologi, kita akan melihat bahwa suku kita ini lebih dari 300 suku. Ras kita juga beragam. Bahasa kita juga banyak sekali bahasa-bahasa daerah yang ada. Keyakinan kita tidak hanya agama yang resmi itu, ada juga keyakinan yang masyarakat, ada animisme, ada dinamisme, bahkan ada aliran-aliran kepercayaan di Indonesia ini. Luar biasa, semuanya sangat plural, sangat majemuk, sangat heterogen kondisi kita ini. Pulau kita juga sangat banyak sekali dan terpencar di mana-mana. Tentu kondisi yang majemuk ini, kondisi yang sangat berbineka ini, sangat plural ini, sangat rentan, sangat riskan terjadi konflik. Apakah konflik yang bersifat vertikal, rakyat dengan pemerintah misalkan, atau konflik yang bersifat horizontal, konflik yang terjadi antar warga masyarakat. Di kondisi seperti ini sangat riskan. Untuk itu kita harus benar-benar menjaga identitas nasional ini sebagai pemersatu bangsa. Kita jaga, ini kewajiban kita semua bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Semua komponen berkewajiban menjaga identitas ini tanpa terkecuali. Identitas, dari kata identity bahasa Inggris, bisa kita terjemahkan ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seorang
atau melekat pada satu kelompok yang membedakan kelompok tersebut dengan kelompok lain, atau yang membedakan orang tersebut pada orang lain. Dan namanya identitas kadang bisa berupa ciri fisik, ya, kadang juga bisa berupa ciri yang non fisik. Adapun ciri yang melekat pada diri seseorang atau benda bisa berupa misalkan warna kulit, warna berbentuk rambut, ya, misalkan warna mata. Ini ciri yang pada fisik, ya. Namun bisa juga ciri ini terletak pada sebuah surat keterangan yang menerangkan seseorang tersebut. Ini juga bisa menjadi jati diri, ya. Misalkan ada KTP, ada SIM, ada ID card, ada kartu mahasiswa, dan sebagainya. Ini juga bisa berupa atau dimaknai sebagai sebuah identitas. Jadi identitas ini dapat dipakai, dapat digunakan untuk menggambarkan diri seseorang, siapa sebenarnya dia, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Sehingga dalam hal ini identitas ini bisa berupa surat keterangan yang sama sekali tidak melekat pada diri orang tersebut. Dengan uraian tersebut, maka jelaslah identitas ini bisa bersumber pada diri orang, karena memang melekat pada orang, warna kulit, warna mata, warna berbentuk rambut, jadi melekat pada seorang. Sumbernya orang tersebut bisa juga sumbernya karena sebuah regulasi sosial. Jadi harus punya kartu penduduk, misalkan punya SIM, punya kartu mahasiswa, punya kartu pelajar, kartu siswa, dan ID card yang lain, atau bahkan berupa surat keterangan semacam CV, kurikulum vitae. Ini juga bisa berarti sebuah identitas. Jadi identitasnya adalah penanda, bukan ciri yang dapat membedakan seseorang dan orang lain, atau dapat membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Untuk seseorang seringkali identitas ini bersifat sangat personal, bersifat sangat pribadi. Jadi orang dikenali karena identitasnya itu, misalnya karena namanya, karena alamatnya, karena jenis kelaminnya, atau mungkin karena agama, karena pekerjaannya, karena jabatannya, dan seterusnya. Ya, itulah sebuah identitas yang melekat, yang menandai, yang bisa membedakan antara seorang dan orang lain. Demikian juga identitas dapat berupa benda, barang, surat keterangan yang sama sekali memang tidak melekat pada diri seorang. Seperti di atas tadi sudah diberikan contoh, bisa berupa kartu tanda penduduk, bisa berupa ID card, bisa berupa surat izin mengemudi, bisa berupa kartu mahasiswa, bisa berupa kartu siswa, bisa berupa kartu pelajar, dan tentu masih lagi yang semuanya itu sama sekali tidak melekat pada diri orang, tapi terpisah karena sebuah regulasi sosial, sebuah aturan sosial mewajibkan orang punya identitas seperti itu juga termasuk di dalam frame pengertian identitas. Identitas tidak hanya yang bersifat formal seperti tadi disebutkan, kartu-kartu tadi, tapi bisa juga yang tidak formal, ya, yang tidak formal. Orang menyebut karakter misalnya, ya, karakter laki-laki misalkan harus tegas, tanggung jawab, bersifat melindungi, memproteksi, katanya dominasi akalnya lebih kuat dari perasaannya, mungkin potongan rambutnya, itu juga bisa masuk dalam frame pengertian identitas. Pengertian identitas sudah kita pelajari, sekarang kita masuk kata yang kedua adalah nation, nasional. Jadi kata nasional dari bahasa Inggris nation bisa berarti bangsa atau warga negara, citizen begitu ya, atau bisa berarti bersifat kebangsaan atau berkenaan atau berasal dari suatu bangsa sendiri, itu ya. Sehingga kata identitas nasional, national identity, ya bisa berarti kepribadian nasional, jati diri nasional, ciri-ciri
nasional, simbol-simbol nasional, kira-kira seperti itu. Jadi pengertian identitas nasional ini jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa, bukan orang-orang tadi ya, atau kepribadian bangsa. Yang membedakan bangsa itu dengan bangsa yang lain, ini identitas nasional. Dan identitas nasional ini berkaitan dengan identitas bangsa ya. Jadi secara menyeluruh. Ya. Sedangkan pengertian bangsa kemarin sudah kita pelajari pada tema yang kedua. Jadi bangsa ini adalah sekelompok orang yang memiliki identitas yang sama, merasa senasib, merasa sepenanggungan, merasa memiliki latar belakang sejarah yang sama. Itulah kemarin yang ditekan oleh Ernest Renan ya. Dan individu tanpa masyarakat, individu tanpa bangsa ini ya nggak ada artinya ya. Kita berarti karena ada masyarakat, kita berarti karena ada orang lain ya. Kita sendiri tanpa siapapun ya nggak ada artinya. Kita juga melihat bangsa Indonesia ini yang banyak memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita adalah negara kepulauan. Kepulauan kita lebih dari 17.000. Bahkan masih banyak, masih ada pulau yang belum ditempati, pulau yang belum diberi nama. Kita juga menjadi bangsa agraris yang besar. Kita juga menjadi bangsa dengan mayoritas umat muslim, umat Islam terbesar di dunia. Ini juga ciri khas juga ya. Kita punya tradisi yang luar biasa banyaknya. Bahasa daerah kita lebih 300. Suku bangsa kita lebih dari 300. Ini semua juga merupakan identitas nasional yang tentu membedakan bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Identitas tidak hanya sekedar simbol, tidak hanya sekedar lambang, tidak hanya sekedar kondisi wilayah, tapi juga sebuah ideologi, sebuah kerangka berpikir, sebuah keyakinan, sebuah karakter. Ini juga bisa masuk di kelompok pengertian identitas nasional ya. Kita punya ideologi Pancasila yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun. Ini juga identitas yang bersifat ideologi, yang bersifat kerangka berpikir, yang bersifat sebuah keyakinan. Kita juga terkenal bangsa yang karakternya ramah, santun, sopan, sangat toleran. Ini juga sebuah identitas. Walaupun akhir-akhir ini sudah agak meluntur, mari kita kuatkan lagi. Ini sebuah identitas nasional kita. Kartu tanda penduduk kita ini juga merupakan identitas nasional. Kita hanya punya satu KTP dengan nik yang berbeda-beda seluruh bangsa Indonesia. Tentu siapa yang punya KTP lebih satu ya sanksi, melanggar aturan. Jadi ini identitas juga ya. Tapi berupa simbol ya, berupa simbol. Kita hanya punya satu KTP yang berlaku seumur hidup dengan nik yang tidak akan berubah seperti itu. Ini identitas kita juga. Ada beberapa faktor yang membentuk identitas ini, diantaranya kondisi geografis. Sudah saya sampaikan, kita ada di negara tropis, dengan kepulauan yang sangat banyak, dengan panjang pantai juga yang sangat panjang, dan luas negara juga sangat luas. Ya. Juga sebuah ekologi, sebuah lingkungan, juga sebuah demografi, kondisi penduduk, juga sejarah. Bangsa ini dibentuk dengan sejarah yang relatif sama dari Sabang sampai Merauke. Ya. Juga budaya, tadi juga karakter rakyatnya, karakter masyarakatnya. Tadi yang sudah saya singgung, kita orang yang sangat ramah tamah, terkenal sangat santun, terkenal sangat toleran, hidupnya guyup rukun, penuh dengan kegiatan yang bersifat gotong royong, non-profit. Ya. Dari kondisi geografis, kita adalah punya ciri khas penduduk agraris terbesar, negara agraris terbesar di dunia. Sekian tahun yang lalu, zaman Pak Harto, kita pernah swasembada pangan. Kita juga tadi saya sampaikan paguyuban, kemensa, hidupnya rukun, non-profit, ya nggak hitung diraba, walaupun sebagian masyarakat sudah kesesah, tapi secara umum kita dalam makanya guyup, rukun, kesesah, paguyuban begitu ya. Ya, kita juga bangsa yang apa ya,
suka membentuk forum-forum. Kita sering melihat ada komunitas ini, mahasiswa ITB dari Blitar, mahasiswa UI dari Blitar, mahasiswa Harvard dari Jawa, mahasiswa Harvard dari Indonesia, masyarakat UI dari Blitar. Ini forum-forum ini kan satu identitas, satu indikasi bahwa kita ini ingin selalu bersatu, ingin rukun, ingin guyup, dan semua itu non-profit, ya, nggak ada keuntungan. Nggak hitung-hitung rugi apa orang mengatakan itu gemensaf atau paguyuban, ya, bukan patembayan, bukan perkumpulan yang bisnis yang saya untung berapa kalau ikut ini. Kita juga terkenal sebagai bangsa yang sangat religius, sangat humanis, ya, menyukai kekeluargaan, menyukai persatuan, suka musyawarah, apapun dimusyawarahkan. Bangsa yang lebih mengutamakan orang, kepentingan kelompok, kepentingan organisasi, bahkan kepentingan negara daripada individu. Ini watak-watak dasar yang dimiliki kita yang juga membentuk sebuah identitas, melahirkan sebuah identitas yang beda dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi sekali lagi kita terkenal bangsa yang sangat religius, yang sangat humanis, kekeluargaan, penuh toleransi, rukun, senang musyawarah, mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan individu. Ini semua adalah ciri khas identitas yang berupa watak bangsa ini. Bukan persut, hampir semua begitu, ya. Salah satu berkat identitas nasional kita adalah kita merasa senasib, seperjuangan. Kita pernah dari Sabang sampai Merauke dijajah oleh bangsa asing. Kita pernah berjuang sama-sama juga dari Sabang sampai Merauke mengusir penjajah. Ini menjadi satu perekat identitas nasional. Mungkin akan lain ceritanya jika tidak pernah kita dijajah seperti itu. Bisa jadi kita akan terpecah-pecah. Ini ada negara Sumatera, ada negara Jawa, ada negara Kalimantan. Karena memang tidak pernah merasa nasib. Nah, inilah perekat identitas nasional kita merasa senasib, seperjuangan, pernah menderita bersama-sama, sedang merdeka bersama-sama juga, ya. Dari uraian di atas, ada dua faktor penting yang membentuk identitas nasional. Ada satu faktor primordial, yaitu faktor yang dibawa sejak lahir yang melekat pada kita. Apakah itu geografis, apa itu ekologi, lingkungan, apa itu juga masalah demokrasi. Namun ada juga faktor yang bersifat kondisional, jadi keadaan di sekeliling kita, keadaan saat itu yang mempengaruhi akhirnya membentuk sebuah identitas kita. Identitas ini bukan sesuatu yang bersifat statis, tapi mengalami sebuah dinamika, sebuah perubahan, sebuah penyesuaian lah. Selalu ada tarik ulur, daya tarik antara entitas dan globalitas. Kalau kita memperhatikan entitas, kita cenderung akan primordial, cenderung akan tertutup, mempertahankan yang ada, cenderung status quo. Namun globalitas juga masuk, dan kita tentu harus menyesuaikan lah. Tidak mungkin kita bertahan dengan kondisi yang tetap seperti dulu. Kita harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Yang penting tidak akan mengaburkan, tidak akan menghapus identitas kita. Jadi etnisitas kesukuan ini lebih memiliki sifat yang tetap, sifat yang permanen, sifat yang statis. Mempertahankan apa yang sudah ada secara turun-menurun, ya memang selalu ada upaya untuk menjadi eksklusif, menjadi verifikasi. Namun seperti tadi saya sampaikan, globalitas ini bersifat dinamis, selalu berubah, membuka hal-hal yang sudah mapan. Oleh karena itu perlu kearifan di dalam melihat, kearifan di dalam mengikuti, di dalam menerima globalitas. Perlu kearifan yang luar biasa. Globalitas, globalisasi, modernisasi
Ini adalah sebuah realitas yang tidak bisa dibendung, tidak bisa dicegah. Maka harus sikap arif untuk menerima ini. Harus sikap arif yang diperlukan, sikap arif untuk menghadapi hal ini. Tidak selalu negatif. Ada juga sisi positifnya. Selalu ada dua sisi seperti itu. Misalnya ada handphone, ada positifnya banyak, negatifnya tentu ada juga. Ada komputer, ada teknologi canggih yang mewarnai kita, kehidupan kita, yang akhirnya juga akan mewarnai identitas kita. Jadi perlu kearifan sebuah bangsa menerima ini. Gak mungkin kita tetap puritan menjaga yang ada. Ya kita akan ketinggalan. Ya karena ketinggalan. Kan ditinggal dengan perubahan kalau kita nggak mau berubah. Kita akan kalah dengan perubahan itu kalau kita tidak mau berubah. Karakter ini bersifat kejiwaan, akhlak, perilaku, tabiat, budi pekerti yang membedakan orang dengan orang lain. Kalau kita bicara bangsa, ya bangsa kita kan dengan bangsa lain. Namun sekali lagi, saya ingatkan bahwa identitas nasional ini selalu ada tarik ulur dengan modernisasi, dengan globalisasi, dengan kemajuan dunia ini yang tidak mungkin kita hindari, tidak mungkin kita lawan. Ya, kita harus mengikuti dengan penuh arif dan bijaksana. Jadi, identitas bukan suatu yang mati, statis, mandek yang harus dipertahankan, tapi terus berproses, terus mengalami perubahan, terus mengalami sebuah dinamika, terus mengalami sebuah penyempurnaan menjadi tentu yang lebih baik. Dan itulah memang kita sudah sepakat di dalam ilmu sosial ini tidak ada yang tidak ada yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri yang abadi. Jadi semua berubah, nggak berubah ya digilas perubahan, kita kalah, ya kita akan menyerah, kita akan ditinggal. Maka identitas nasional pun adalah suatu yang melalui proses perubahan, proses penyempurnaan, proses kembang, dan itu membutuhkan kearifan kita sebagai sebuah bangsa untuk mengikutinya atau menerima perubahan tersebut. Saya mengingatkan kembali bahwa bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini terbentuk dari negara-negara, kumpulan banyak negara yang dulu berbentuk kerajaan. Banyak sekali. Karena kondisi geografis kita yang kepulauan terpecah-pecah seperti ini, medan yang cukup sulit untuk disatukan, banyak kerajaan-kerajaan di berbagai pulau di luar Jawa. Akhirnya semua disatukan dengan identitas nasional, akhirnya semua disatukan dengan perasaan senasib, karena pernah dijajah, mengalami penderitaan penjajahan Belanda, pernah mengalami penderitaan Jepang, pernah mengalami perjuangan untuk memberikan daerahnya dari masing-masing kerajaan tersebut. Inilah akhirnya kita diikat oleh satu perasaan senasib, dan inilah yang akan mengikat identitas nasional kita. Pancasila sebagai identitas nasional, sebagai karakter bangsa, sebagai filsafat bangsa, ya, dengan nilai-nilainya, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, nilai keadilan, inilah yang akhirnya bisa menyatukan keragaman ini, yang akhirnya bisa menyatukan identitas ini, akhirnya bisa mengikat semuanya menjadi perekat. Kita punya sebuah identitas nasional Pancasila yang punya nilai yang sangat luhur, yang tentu kita berjuang untuk mewujudkan nilai luhur itu. Insya Allah selama kita berpegang pada Pancasila dan nilai luhur ini, ya kita tetap punya identitas nasional, kita insya Allah tetap bersatu padu di dalam naungan NKRI ini. Dari keterangan di atas, Pancasila juga bisa menjadi identitas nasional kita. Ya, menjadi
ya identitas nasional kita, karena memang nggak punya bangsa manapun, ini hanya milik Indonesia. Dan Pancasila ini terbentuk dari rumusan-rumusan nilai-nilai yang ada di bangsa ini, yang tinggal dari bangsa Indonesia sendiri ini. Sehingga ini kolektivitas dari kristalisasi nilai-nilai luhur yang ada di bangsa ini. Kolektivitas dari karakter-karakter luhur bangsa ini. Sehingga ini juga memang merupakan identitas nasional kita yang luar biasa. Sebagai sebuah gagasan, ideologi, keyakinan, paradigma yang ingin diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Masalah identitas ini bukan hanya persoalan sosio-psikologis, namun juga masuk ke ranah politis ya. Jadi politik identitas ini untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalkan mereka di masa yang lalu. Ya itu tentu salah satu pengertian saja ya. Atau secara umum politik identitas ini dikaitkan dengan aktivitas atau gerakan sosial politik baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok untuk mendapatkan pengakuan yang lebih luas dari publik ya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan politik identitas itu ya? Pengertian mengenai politik identitas tidak lepas dari makna identitas itu sendiri. Dalam buku sejarah sosial pendidikan Islam dengan penerbit Wikipedia disebutkan identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seseorang atau kelompok. Tadi sudah kita jelaskan di atas ya. Nah, kalau politik identitas tentu lahir dari sebuah kelompok yang merasa diintimidasi, merasa termarginalisasi hingga merasa didiskriminasi oleh negara, oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan ini. Akhirnya dia membentuk suatu gerakan yang ingin mendapat pengaruh lebih luas. Apakah politik identitas ini didasari oleh gender atau didasari oleh agama atau didasari oleh suku atau didasari oleh profesi. Dia membentuk satu kelompok, inilah satu kelompok politik identitas. Ya, sehingga politik identitas ini lahir dari sebuah kelompok sosial yang merasa terintimidasi, merasa didiskriminasi oleh negara, oleh pemerintah. Ya. Sehingga dia ingin mendapat pengakuan yang lebih luas, membentuk sebuah politik yang berdasarkan identitas tadi. Dan tentu anggotanya akan berjuang dengan tujuan untuk memberi pengakuan dari publik, pengakuan atau unsur budaya, pengakuan identitas mereka. Kalau kita lihat di buku Stanford Encyclopedia of Philosophy yang mengaitkan politik identitas dengan satu jenis aktivitas politik yang dikaji secara teoretik berdasarkan pada pengalaman-pengalaman bersamaan dan ketidakadilan yang didasarkan oleh golongan tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa politik identitas adalah suatu politik yang didasarkan untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan dari suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya memberi pengakuan atas identitas kelompoknya, atau ingin meninggikan derajat dan martabat kelompoknya atau golongannya. Ya. Politik identitas ini menggerakkan aksi-aksi untuk meraih tujuan politik tertentu. Ini dia mengkapitalisasi ras, suku bangsa, bahasa, adat, gender, maupun agama. Ya, umumnya politik identitasnya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok minoritas maupun kelompok yang termarginalisasi dalam upaya melawan ketidakadilan atau melawan ketimpangan-ketimpangan sistem yang ada gitu ya. Contoh konkret politik identitas yang ada, misalkan ada gerakan sosial politik yang di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya di Amerika ada gerakan Afro-Amerika yang mengklaim
persamaan ras. Ini di Amerika sana ya ada gitu. Ada juga kelompok gerakan adat yang memperjuangkan hak pengelolaan tanah ulayat. Gerakan gender yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam ketenagakerjaan juga tergolong sebagai politik identitas. Nah itu kira-kira ya, kira segelas berdas. Adik-adik mahasiswa juga boleh berbeda dengan saya, boleh berbeda ya, boleh berbeda. Jadi identitas ini berubah menjadi politik identitas ketika menjadi sebuah basis, sebuah dasar pergerakan, sebuah dasar perjuangan, misalkan dasarnya berbasis suku, berbasis gender, berbasis agama, berbasis ke daerah, berarti ini identitas sudah menjadi politik identitas karena pergerakan mereka berdasarkan identitas yang itu semua sifatnya primordial ya, semuanya primordial. Identitas yang menjadi dasar salah satu konsep kewarganegaraan adalah kesadaran kita atas kesetaraan manusia sebagai warga negara, dalam arti ini adalah warga negara Indonesia. Jadi identitas sebagai warga negara ini menjadi bingkai, menjadi print politik untuk semua orang, terlepas dari identitas yang tadi, apakah agama, apakah etnis, apakah suku, apakah daerah, atau gender. Jadi begitulah kira-kira seharusnya. Jadi menjadi dasar politik semua orang kita. Makanya baru dibangun sebuah jembatan yang menghubungkan, yang merelasi ya, antara berbagai hal yang beragam tadi, yang berbineka tadi, agar menjadi satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika lah, kira-kira. Jadi salah satu kelahiran Pancasila ya dimasukkan sebagai jembatan ini, jembatan agar menjadi pemersatu yang sangat heterogen ini, pemersatu yang sangat majemuk ini, pemersatu bangsa yang sangat plural ini. Itu politik identitas ini ya bisa berdampak positif, bisa juga negatif, tergantung bagaimana implementasinya. Bisa positif karena dengan ini akan memberikan dorongan pengakuan kita dalam keberagaman ya. Justru dalam keberagaman ini akan menunjukkan sebuah harmoni. Bukankah dengan perbedaan ini sebuah rahmat, sebuah keindahan ya. Itu kalau motivasinya seperti itu ya tentu ini sebuah hal yang positif, karena dengan politik identitas ini kita mengakui keragaman, kita bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada. Namun akan menjadi negatif jika disalahgunakan, jika digunakan untuk kepentingan tertentu, golongan tertentu, atau kelompok tertentu. Ini akan menjadi negatif. Jadi terserah cara pandang, terserah implementasi yang ada. Jadi akan menjadi positif, bisa kita menghargai perbedaan dan akan mengakomodasi perbedaan yang ada dan menjadi satu yang harmoni, satu yang serasi, satu yang indah, satu yang kita sebut tadi Bhinneka Tunggal Ika. Dari kajian di atas dapat kita rangkum ya, bahwa setiap negara itu pasti memiliki identitas, termasuk juga negara Indonesia. Dan identitas ini adalah sebuah keunikan yang membedakan satu negara dibandingkan negara yang lain. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa itu dengan bangsa-bangsa yang lain. Itulah identitas. Ada beberapa faktor pembentuk identitas nasional, diantaranya adalah kondisi geografis, kondisi lingkungan, demografis, faktor sejarah, faktor kultural, kebudayaan, dan juga kepribadian masyarakat. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, yang beragama, yang humanis, yang menyukai kekeluargaan, menyukai persatuan, bangsa yang suka bermusyawarah, bangsa yang selalu mementingkan kepentingan bersama dari kepentingan kelompok atau individu. Itulah watak-watak dasar bangsa kita.
Identitas nasional ini sifatnya dinamis, bukan statis, bukan mandek, tapi dinamis. Artinya selalu berubah, mencari bentuknya yang paling sempurna, kira-kira begitu. Berikutnya, negara bangsa adalah negara yang lahir dari kumpulan negara-negara. Termasuk Indonesia ini terbentuk dari kumpulan kerajaan-kerajaan yang ada di daerah-daerah yang terpencar-pencar, lalu mempersatukan diri menjadi Nusantara ini. Semuanya itu diikat karena perasaan senasib, sama nilai-nilai luhur dalam budaya dan karakter masyarakatnya. Sebagai penutup, terakhir tidak kalah pentingnya, mari kita semua tetap menjaga identitas nasional ini. Ini tugas kita semuanya tanpa kecuali. Mari kita mencari jembatan, kita membangun relasi yang menghubungkan agar perbedaan-perbedaan ini menjadi sebuah harmoni, menjadi sebuah keserasian, menjadi sebuah keselarasan yang indah. Berbeda itu rahmat, berbeda itu indah, berbeda tidak harus dimusuhi, berbeda tidak harus diperangi, berbeda tidak harus dimusnahkan. Tapi perbedaan itu harus dihormati, itulah kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Mari kita selalu mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Itulah penutup dari perkuliahan ini. Saya akhiri, alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.